Beberapa remaja dalam hubungan pacaran berisiko tinggi untuk terjerumus dalam perilaku berisiko, seperti penggunaan alkohol, narkoba, dan perilaku seksual yang tidak aman. Pacaran pada usia yang terlalu muda juga dapat meningkatkan risiko kehamilan remaja yang tidak direncanakan. Pergaulan bebas dapat menjurus pada perilaku menyimpang seksual. Hal ini dapat menyebabkan penyakit seksual baik menular maupun tidak menular. Pengetahuan tentang reproduksi perlu dipahami sejak dini. Yuk kita bahas tentang sistem reproduksi. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi, terutama kesehatan reproduksi pada wanita. Apa sih itu kesehatan reproduksi? Reproduksi merupakan usaha seseorang dalam memiliki keturunan sebagai bagian upaya pelestarian kehidupan manusia sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Maka dari itulah manusia diberi alat-alat reproduksi. Organ reproduksi memiliki fungsi yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan hidup sekaligus menjadi salah satu upaya untuk mencegah kepunahan. Namun, organ reproduksi wanita tidak sama dengan organ reproduksi pada pria. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan pada reproduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Yang pertama ada faktor sosial, ekonomi, dan demografi. Misalnya, kemiskinan dan pendidikan yang rendah. Yang kedua, ada faktor lingkungan dan budaya, misalnya praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi. Yang ketiga, ada faktor psikologis, misalnya depresi karena ketidakseimbangan hormonal. Yang keempat, ada faktor biologis, misalnya cacat sejak lahir. Di sini kita akan menjelaskan bagian-bagian organ reproduksi pada wanita. Nah, di sini ada vagina. Apa sih vagina? Vagina adalah alat untuk ovulasi yang berfungsi sebagai jalan terakhir proses persalinan. Di sini ada serviks atau leher rahim merupakan jalan antara vagina menuju uterus. Di sini ada endometrium. Endometrium adalah dinding rahim yang berfungsi melindungi rahim. Di sini ada uterus, tempat berkembangnya janin dan siap untuk dilahirkan. Di sini ada tuba falopi kanan dan kiri yang berfungsi menyalurkan dari ovum menuju uterus. Di sini ada ovarium. Manusia memiliki 2 ovarium yang fungsinya yaitu memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Di sini ada ovum. Ovum adalah sel telur yang dihasilkan oleh ovarium dan berada di ovarium. Di sini kita akan menjelaskan proses fertilisasi dan menstruasi. Saya akan menjelaskan proses fertilisasi. Setiap bulan, wanita mengeluarkan ovum dari ovarium yang disebut dengan proses ovulasi dan ditangkap oleh impudikulum menuju tuba falopi, kemudian siap untuk dibuahi. Hubungan pasangan ketika mengeluarkan sperma lalu masuk menuju tuba falopi dan sperma bertemu dengan sel telur yang disebut dengan proses fertilisasi. Kemudian menjadi zigot. Zigot menjadi embrio dan kemudian menjadi janin. Setelah 9 bulan baru akan dikeluarkan lewat vagina. Apakah bisa dipahami? Bisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang menstruasi. Di sini pasti udah pada menstruasi semua kan ya? Sudah. Menstruasi adalah ketika sel telur yang sudah masak dan tidak dibuahi sel sperma, maka sel telur tersebut akan menuju dinding rahim dan meluruh bersama endometrium yang disebut dengan menstruasi. Bisa dipahami? Bisa. It's time to games! Jadi gamesnya itu tentang penyakit kesehatan reproduksi menular dan tidak menular. Nama gamesnya yaitu stick bernyanyi. Saya akan bagikan stick ini, nanti kalian menyanyikan lagu balonku. Lalu ketika saya bilang stop, sticknya bisa dibuka dan apakah stick tersebut merupakan penyakit menular atau tidak menular? Bisa dipahami? Bisa. Kita mulai ya. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Stop. Silakan bisa dibuka sticknya. Silakan Kak Tanti bisa maju ke depan dan menaruh stick tersebut apakah merupakan penyakit menular atau tidak menular. Apakah benar stick tersebut merupakan penyakit menular
Aplaus untuk Kak Tanti. Nah, saya akan menjelaskan tentang penyakit AIDS. AIDS adalah kumpulan gejala penurunan kekebalan tubuh sehingga tubuh rentan terhadap penyakit lain yang mematikan. Penyebab penyakit AIDS adalah virus HIV. Apakah bisa dipahami? Kita lanjut gamesnya ya, dimulai dari Kak Resti. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Stop. Oke, Kak Nova dapat penyakit apa? Endometriosis. Oke, Kak Nova bisa naruh stick tersebut di penyakit menular atau tidak menular. Apakah benar penyakit tersebut termasuk penyakit yang tidak menular? Benar. Aplaus untuk Kak Nova. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit endometriosis. Endometriosis adalah kondisi di mana jaringan yang biasanya tumbuh di dalam rahim juga tumbuh di luar rahim atau kista yang menyebabkan nyeri dan gangguan reproduksi. Bisa dipahami? Bisa. Dari penjelasan yang kita sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Resti Kamelia. Saya mau bertanya, apa peran utama sistem reproduksi pada manusia? Terima kasih. Ya, sama-sama. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Kak Resti. Sistem reproduksi manusia menghasilkan, menyimpan, dan menyebarkan sel-sel reproduksi, sperma untuk pria, dan sel telur untuk wanita, serta menyediakan tempat yang mendukung untuk berkembangnya embrio. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, apakah ada yang ditanyakan lagi? Kak, izin bertanya. Ya, maju. Perkenalkan, saya Delia. Saya mau tanya bagaimana PMS mempengaruhi kesehatan seksual dan reproduksi. Terima kasih. Izin menjawab, PMS dapat menyebabkan ketidaksuburan, komplikasi kehamilan, dan penularan pada pasangan seksual jika tidak ditangani dengan tepat. Apakah bisa dipahami? Bisa. Demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siamo. Tutti fratelli. Si manusia ya. Psikologis, misalnya